Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk selalu optimis, selalu berharap, mengetahui bahwa kita dikasihi dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita semua memiliki ketakutan, tetapi rasa takut tidak boleh membuat kita tidak bergerak, putus asa, karena kita harus bergerak maju dan yakin bahwa kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan, karena dalam kesulitan kita tidak pernah sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada minggu biasa ke-12 ini. Dan marilah kita mengawali permenungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami diajari untuk mengalahkan rasa takut dalam diri kami. Kami juga diajari untuk tetap optimis dalam menghadapi setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan hari ini dan hari-hari selanjutnya, agar kami semakin mendekatkan diri kami di dalam kasih dan perlindungan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pertama hari ini adalah bagian dari teks terkenal yang dianggap sebagai keluh kesah atau pengakuan dari Nabi Yeremia. Teks ini memberitahu kita bahwa Nabi Yeremia sedang mengalami pergumulan akibat adanya tekanan jabatan. Yeremia mengalami bahwa yang kuat,
yaitu mereka yang menentang misinya dan kata-katanya, ingin menyingkirkannya. Itulah sebabnya Yeremia, meski mengetahui bahwa Tuhan telah mengambil kehidupan normal atau masa mudanya, ia tetap memilih Tuhan. Yeremia lebih suka menempatkan dirinya di tangan Tuhan. Itu adalah nyanyian terakhir dari pengakuan pergumulan jiwa yang dramatis ini. Itu juga adalah ratapan Yeremia, meskipun teksnya berakhir dengan pujian kepada Tuhan. Ini adalah suatu pengalaman tragis di mana dia tidak bisa dibebaskan, karena dia harus tetap setia kepada Tuhan dan manusia. Dia tidak berkata atau berbicara seperti para nabi palsu. Dia mengeluh kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memilihnya untuk tugas yang sulit ini dan telah merayunya, dan sekali dirayu, dikalahkan, dibeli, Yeremia tetap bersama Tuhan. Bacaan kedua adalah salah satu teks dari Santo Paulus yang paling menakjubkan, di mana penegasan dosa asal telah terlihat sejak lama. Paulus membandingkan manusia lama dan manusia baru. Yang lama berasal dari Adam, yang baru dilepaskan dan diselamatkan oleh Kristus. Paulus berusaha menunjukkan bahwa kematian dijelaskan oleh dosa, tetapi kematian tidak harus dipahami secara biologis, melainkan sebagai suatu misteri dari kematian itu sendiri yang mencengkeram pikiran dan hati kita. Ini tentang kematian yang harus kita ratapi, tetapi juga kita harus tahu bagaimana mengatakan dan berasumsi. Kita dapat menegaskan bahwa ini adalah salah satu teks tersulit dari surat kepada orang Romawi, yang masih banyak yang harus dikatakan dan dijelaskan. Memang benar bahwa dalam teks suci, kematian dan dosa berjalan beriringan. Tetapi dosa harus bebas, partisipatif, bukan hanya turun-temurun. Maka dosa asal harus dipersonalisasi, yaitu kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, dosa asal bukanlah warisan terkutuk, dan kematian biologis juga tidak terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa hal itu dipikirkan dengan cara ini di semua bidang kehidupan manusia dan juga dalam bidang kehidupan agama kita. Injil hari ini juga hadir sebagai tanggapan atas teks yang dibacakan dalam bacaan pertama tentang pengakuan Yeremia. Di sana kita dapat menyimpulkan bahwa di hadapan berbagai pengalaman kenabian ini, diamnya Tuhan dapat membawa jalan buntu. Nah, perkataan Yesus itu radikal. Jangan takut kepada manusia. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah membungkam suara mereka, bahkan dalam keheningan kematian. Kebenaran tidak akan dikaburkan. Ini merupakan bagian dari pewartaan misi Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana yang dipahami oleh Matius. Injil juga mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh takut pada apapun atau siapapun, karena Tuhan ada di sisi kita. Dia adalah penopang kita di saat-saat tersulit. Ini adalah Injil yang mengajak kita untuk optimis, berharap, mengetahui bahwa kita dikasihi dan selalu dilindungi. Kita semua memiliki ketakutan, tetapi rasa takut tidak boleh membuat kita tidak bergerak, putus asa, karena kita harus bergerak maju dan yakin bahwa kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan
karena dalam kesulitan kita tidak pernah sendiri. Ketakutan datang dalam berbagai bentuk. Perubahan cara hidup kita karena hilangnya pekerjaan, kesepian, penyakit, atau banyak masalah lainnya. Tetapi kita tidak boleh menyerah, melainkan sebaliknya, konsisten dan di atas segalanya berusaha melihat sisi positif dari apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.